Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grovian dari Prodi Teknik Geologi Universitas Pakuan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang fosil, polen, dan struktur geologi yang berada di Cekungan Kutai. Pada kali ini, bab pendahuluan. Cekungan Kutai merupakan salah satu cekungan sedimen terbesar di Indonesia yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kajian geologi regional serta eksplorasi sumber daya minyak dan gas bumi. Selanjutnya adalah letak dan luas cekungan. Cekungan Kutai secara geografis terletak di Kalimantan Timur dengan luas sekitar 60.000 km persegi dan ketebalan sedimen mencapai 15 km. Berdasarkan ukuran dan ketebalan sedimennya, cekungan Kutai dikategorikan sebagai cekungan tersier terbesar di Indonesia dan menjadi pusat akumulasi sedimen dalam jangka waktu geologi yang panjang. Nah, berikut batas-batas cekungan. Batas timur, barat, utara, dan selatan. Secara regional, cekungan Kutai dibatasi oleh Selat Makassar di bagian timur, Tinggian Kalimantan Tengah di bagian barat, Tinggian Mangkalihat di bagian utara, serta Kompleks Meratus dan Sesar Adang di bagian selatan. Batas-batas ini menunjukkan bahwa perkembangan cekungan sangat dipengaruhi oleh struktur teknologi regional di sekitarnya. Pembagian cekungan. Secara fisiografi dan tektonik, cekungan Kutai dibagi dua bagian utama, yaitu cekungan Kutai atas dan cekungan Kutai bawah. Cekungan Kutai atas umumnya mengalami pengangkatan dan erosi akibat inversi tektonik. Sedangkan cekungan Kutai bawah merupakan deposenter utama yang hingga kini masih aktif menerima suplai sedimen, terutama dari sistem delta Mahakam itu sendiri. Tektonik regional. Di cekungan Kutai ada 3 lempeng tektonik. Perkembangan cekungan Kutai tidak lepas dari pengaruh teknologi regional Asia Tenggara. Wilayah ini berada pada zona interaksi 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Interaksi ketiga lempeng tersebut memicu pembukaan Selat Makassar dan menciptakan kondisi tektonik yang mendukung terbentuknya cekungan sedimen di Kalimantan Timur. Fase perkembangan tektonik. Secara umum, perkembangan cekungan Kutai dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase Sandreef, fase Senging, fase interversi awal, dan inversi lanjutan. Keempat fase berlangsung sejak Eosen hingga Resen dan masing-masing memberikan pengaruh yang berbeda terhadap arsitektur cekungan serta pola sedimen yang berkembang di dalamnya. Fase Sandreef. Fase Sandreef terdapat pada Eosen tengah hingga Eosen akhir dan dijadikan oleh teknologi ekstensional. Pada fase ini terbentuk struktur Halfgraben akibat tegangan kerak bumi. Struktur ini kemudian terisi oleh sedimen klastik yang berasal dari lingkungan darat hingga laut, yang menandai awal terbentuknya sistem pengendapan di cekungan Kutai. Berikutnya fase Senging, Eosen akhir sampai Oligosen akhir. Fase Sandreef terdapat lanjut. Setelah aktivitas eksternal melemah, cekungan memasuki fase Senging yang dicirikan oleh penurunan cekungan secara regional. Fase ini memungkinkan pengendapan sedimen laut dalam seperti serpih dan turbidit, serta perkembangan paparan karbonat di bagian tepi cekungan. Fase inversi dan delta Mahakam memasuki Oligosen akhir hingga Miosen. Cekungan Kutai mengalami fase inversi yang ditandai oleh aktivitas kompresional dan pengangkatan di bagian barat cekungan. Proses ini meningkatkan suplai sedimen secara signifikan dan memicu terbentuknya sistem delta Mahakam. Delta ini kemudian mengalami progradasi ke arah timur dan menjadi salah satu sistem delta terbesar di Asia Tenggara. Ya, di slide pada kali ini membahas tentang struktur geologi utama Anticlonurium Samarinda. Struktur geologi utama di cekungan Kutai bawah adalah Anticlonurium Samarinda yang tersusun oleh rangkaian lipatan dan besar berarah timur laut barat daya. Rute ini terbentuk akibat reaktivitas secara ekstensional menjadi sesar naik dan berperan penting sebagai perangkat hidrokarbon. Lokasi penelitian berada di dekat delta Mahakam. Dan stratigrafi cekungan Kutai yang ada Paleogen dan Neogen. Secara stratigrafis cekungan Kutai tersusun oleh endapan Paleogen dan endapan Neogen. Endapan Paleogen berupa sedimen laut dalam dan karbonat, sedangkan endapan Neogen didominasi
oleh sedimen delta plain hingga delta front yang berkaitan erat dengan perkembangan delta Maka. Dan sekarang di saat terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, cekungan Kutai merupakan cekungan sedimen yang berkembang sangat kompleks akibat interaksi tektonik dan sedimen sejak Eosen hingga sekarang. Kombinasi antara struktur geologi, stratigrafi, dan sistem delta menjadikan cekungan ini sebagai salah satu cekungan hidrokarbon paling produktif di Indonesia dan Asia Tenggara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Grofian dari Prodi Teknik Geologi Universitas Pakuan. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang fosil polen dan struktur geologi yang berada di cekungan Kutai. Pada kali ini bab pendahuluan. Cekungan Kutai merupakan salah satu cekungan sedimen terbesar di Indonesia yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kajian geologi regional serta eksplorasi sumber daya minyak dan gas bumi. Selanjutnya adalah letak dan luas cekungan. Cekungan Kutai secara geografis terletak di Kalimantan Timur dengan luas sekitar 60.000 km persegi dan ketebalan sedimen mencapai 15 km. Berdasarkan ukuran dan ketebalan sedimennya, cekungan Kutai dikategorikan sebagai cekungan tersier terbesar di Indonesia dan menjadi pusat akumulasi sedimen dalam jangka waktu geologi yang panjang. Nah, berikut batas-batas cekungan. Batas timur, barat, utara, dan selatan. Secara regional, cekungan Kutai dibatasi oleh Selat Makassar di bagian timur, tinggian Kalimantan Tengah di bagian barat, tinggian Mangkalihat di bagian utara, serta kompleks Maratus dan Sesar Adang di bagian selatan. Batas-batas ini menunjukkan bahwa perkembangan cekungan sangat dipengaruhi oleh struktur teknologi regional di sekitarnya. Pembagian cekungan. Secara fisiografi dan tektonik, cekungan Kutai dibagi dua bagian utama, yaitu cekungan Kutai atas dan cekungan Kutai bawah. Cekungan Kutai atas umumnya mengalami pengangkatan dan erosi akibat inversi tektonik. Sedangkan cekungan Kutai bawah merupakan depo center utama yang hingga kini masih aktif menerima suplai sedimen, terutama dari sistem delta Mahakam itu sendiri. Tektonik regional. Di cekungan Kutai ada 3 lempeng tektonik. Perkembangan cekungan Kutai tidak lepas dari pengaruh teknologi regional Asia Tenggara. Wilayah ini berada pada zona interaksi 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Interaksi ketiga lempeng tersebut memicu pembukaan Selat Makassar dan menciptakan kondisi tektonik yang mendukung terbentuknya cekungan sedimen di Kalimantan Timur. Fase perkembangan tektonik. Secara umum, perkembangan cekungan Kutai dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase Sandreef, fase Senging, fase interversi awal, dan inversi lanjutan. Keempat fase berlangsung sejak Eosen hingga Resen dan masing-masing memberikan pengaruh yang berbeda terhadap arsitektur cekungan serta pola sedimen yang berkembang di dalamnya. Fase Sandreef. Fase Sandreef terdapat pada Eosen tengah hingga Eosen akhir dan dijadikan oleh teknologi ekstensional. Pada fase ini terbentuk struktur half graben akibat tegangan kerak bumi. Struktur ini kemudian terisi oleh sedimen klastik yang berasal dari lingkungan darat hingga laut, yang menandai awal terbentuknya sistem pengendapan di cekungan Kutai. Berikutnya fase Senging, Eosen akhir sampai Oligosen akhir. Fase Sandreef terdapat lanjut. Setelah aktivitas eksternal melemah, cekungan memasuki fase Senging yang dijadikan oleh penurunan cekungan secara regional. Fase ini memungkinkan pengendapan sedimen laut dalam seperti Serpih dan Turbidite, serta perkembangan paparan karbonat di bagian tepi cekungan. Fase inversi dan delta Maka memasuki Oligosen akhir hingga Miosen. Cekungan Kutai mengalami fase inversi yang ditandai oleh aktivitas kompresional dan pengangkatan di bagian barat cekungan. Proses ini meningkatkan suplai sedimen secara signifikan dan memicu bentuknya sistem delta Mahakam. Delta ini kemudian mengalami progradasi ke arah timur dan menjadi salah satu sistem delta terbesar di Asia Tenggara. Ya, di slide pada kali ini membahas tentang struktur geologi utama Anticlonurium Samarinda. Struktur geologi utama di cekungan Kutai
bawah adalah Anticlinorium samarinda yang tersusun oleh rangkaian lipatan dan besar berarah timur laut barat daya. Rute ini terbentuk akibat reaktivitas secara ekstensional menjadi sesar naik dan berperan penting sebagai perangkat hidrokarbon. Lokasi penelitian berada di dekat delta Makam. Dan stratigrafi cekungan Kutai yang ada Paleogen dan Neogen. Secara stratigrafis cekungan Kutai tersusun oleh endapan Paleogen dan endapan Neogen. Endapan Paleogen berupa sedimen laut dalam dan karbonat, sedangkan endapan Neogen didominasi oleh sedimen delta plain hingga delta front yang berkaitan erat dengan perkembangan delta Makam. Dan sekarang di slide terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, cekungan Kutai merupakan cekungan sedimen yang berkembang sangat kompleks akibat interaksi tektonik dan sedimen sejak Eosen hingga sekarang. Kombinasi antara struktur geologi, stratigrafi, dan sistem delta menjadikan cekungan ini sebagai salah satu cekungan hidrokarbon paling produktif di Indonesia dan Asia Tenggara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.